Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Inka Naviana Brubarus dan di video kali ini adalah sebagai tugas riset bisnis MB7C. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai data riset yang akan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jenis data dan yang kedua metode pengumpulan data. Namun sebelum itu ada baiknya kita mengetahui apa itu arti dari data. Data adalah sumber bahan baku informasi. Data dapat berupa angka, huruf, gambar, suara, suatu keadaan, simbol, dan lain sebagainya. Data kemudian diolah sedemikian rupa agar kemudian dapat menjawab hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis data. Jenis data terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif adalah suatu bentuk data yang disajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, atau suara yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, perekaman, pemotretan, dan lain sebagainya. Intinya itu data kualitatif adalah semua data yang bukan merupakan bilangan angka yang tidak akan dapat dianalisis oleh data statistika. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk bilangan angka, sehingga data kuantitatif dapat diolah secara statistik. Data kuantitatif terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu data kategorik dan data numerik. Yang pertama, data kategorik terbagi menjadi data nominal. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan mengelompokkan suatu objek dengan tidak memperhatikan urutan atau tingkatan. Contohnya adalah jenis kelamin dan status perkawinan. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang mengelompokkan suatu objek dengan memperhatikan urutan atau tingkatan. Contohnya adalah tingkat pendidikan seperti SMA, SMP, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data bukan kategorik atau data numerik. Yang pertama adalah data interval. Data interval adalah data yang tidak memiliki nilai nol mutlak, yang berarti bahwa nilai nol tersebut memiliki arti, misalnya data suhu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki nilai nol mutlak, yang berarti bahwa nilai nol benar-benar tidak memiliki nilai. Contohnya adalah data tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke metode pengumpulan data. Yang pertama adalah sensus. Sensus adalah kegiatan pendataan terhadap suatu unit populasi yang menjadi objek pengamatan pada suatu wilayah. Contohnya seperti sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi yang diadakan oleh BPS. Yang kedua adalah survei. Survei adalah pendataan yang dilakukan terhadap sampel atau sebagian unit populasi yang menjadi objek pengamatan pada suatu wilayah. Contohnya seperti survei kebahagiaan, survei elektabilitas, quick count, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pencatatan administrasi atau registrasi. Adalah pencatatan secara individu atau oleh suatu institusi. Yang keempat adalah percobaan atau eksperimen, adalah kegiatan pengumpulan data untuk tujuan khusus dengan membuat rancangan percobaan dan mencatat hasil dari setiap percobaan. Demikianlah video mengenai data riset kali ini. Thank you so much for watching and have a great day.